People are forecasting that there'll be software stores just like there are record stores today, and that there'll be thousands and thousands of those. And I think I'd have to agree with that. Nama Bill Gates sudah tidak asing lagi di industri teknologi. Dia adalah salah satu pendiri perusahaan software terbesar di dunia. Sampai saat ini Microsoft masih menjadi software yang mendominasi dan dipakai di mayoritas komputer yang ada. William Henry Gates ketiga atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates adalah pria yang lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1955 di Seattle, Washington, USA. Bill Gates adalah anak ketiga dari pasangan William Henry Gates dan Mary Maxwell. Sementara kedua kakaknya bernama Christiane dan Libby. Ayah Bill Gates adalah seorang pengacara yang cukup terkenal karena telah memiliki banyak relasi dengan berbagai macam perusahaan dan orang-orang ternama. Sedangkan ibunya bekerja menjadi anggota Dewan Direktur First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell dan juga anggota tingkat nasional dari United Way. Di dalam keluarganya, Bill Gates adalah seorang anak yang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Sehingga ia sempat mengalami kesulitan saat berada di sekolah. Sebab, semangat belajarnya lebih tinggi daripada teman-temannya. Pada awalnya, Bill Gates menyukai pelajaran yang berhubungan dengan komputer saat masuk ke sekolah, dan pada usia 11 tahun ia sudah merasa jatuh hati dengan dunia komputer. Sebelumnya, kedua orang tua Bill Gates meminta anaknya untuk berhenti mempelajari komputer dengan beberapa alasan. Mereka melakukan hal itu agar Bill Gates bisa masuk ke universitas. Karena berkat kecerdasan yang dimiliki oleh Bill Gates, ia akhirnya bisa masuk ke dalam Universitas Harvard yang terletak di kota Cambridge, Massachusetts pada tahun 1975. Selama menempuh pendidikan di Harvard University, Bill Gates tak begitu tertarik dengan pelajaran yang ia dapatkan di Fakultas Hukum. Ia juga merasa bahwa kecintaannya hanya pada dunia komputer. Paul Allen adalah teman hacker yang dulu bekerja sama saat bersekolah di Lakeside, ternyata sama-sama kuliah di Harvard University. Pertemuan keduanya membuat Bill Gates mempunyai impian untuk membuat perusahaan software. Bill Gates dan juga Paul Allen mulai mengembangkan dan membuat satu bahasa pemrograman basic yang dipakai untuk mengoperasikan dan menjalankan komputer MITS Altair Basic 8800. Bahasa pemrograman yang digunakan di komputer itu ternyata berhasil. Mereka menawarkan ke perusahaan MITS yang merupakan sebuah perusahaan kecil yang berada di Albuquerque, supaya MITS mau membeli bahasa pemrograman basic buatan mereka. Setelah berhasil membuat bahasa pemrograman bersama rekannya Paul, Bill Gates akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya di Harvard University, dan membangun perusahaan bersama rekannya mendirikan perusahaan yang diberi nama Microsoft. Perusahaan Microsoft juga berusaha untuk bekerja sama dengan IBM untuk memajukan sistem operasi komputernya. Hal tersebut karena pada saat itu, IBM sedang mengalami ketertinggalan dari Apple dalam pasar komputer. Akhirnya perusahaan Microsoft terpilih bersama perusahaan Intel untuk bisa bekerja sama dengan IBM dan berhasil memperoleh kontrak kerja sama. Beberapa tahun berikutnya, mereka menyempurnakan BASIC dan mengembangkan bahasa pemrograman lainnya. Pada 1980, International Business Machines Corporation (IBM) meminta Microsoft untuk memproduksi perangkat lunak atau sistem operasi. Kemudian Bill Gates dan Paul Allen membuat MS-DOS dirilis dengan IBM PC pada tahun 1981. Setelah itu, sebagian besar produsen komputer pribadi melisensikan MS-DOS sebagai sistem operasinya, yang akhirnya menghasilkan pendapatan besar bagi Microsoft. Pada awal 1990-an perusahaan telah menjual lebih dari 100 juta salinan program dan mengalahkan sistem operasi saingannya seperti CP/M, yang digantikannya pada awal 1980-an, dan kemudian IBM OS/2. Melalui usaha kerasnya, perusahaan yang ia dirikan yang bernama Microsoft Corporation menjadi sukses dan Bill Gates melambung menjadi seorang jutawan. Pada tahun 2000, Bill Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua pegawai eksekutif dan memilih kembali ke profesi lamanya yang ia cintai, yaitu kepala penelitian dan pengembangan perangkat lunak di Microsoft. Dan pada awal tahun 2008,
Bill Gates memutuskan untuk mengundurkan diri dari manajemen Microsoft dan mengkonsentrasikan diri pada kerja kedermawanan melalui yayasan sosial yang didirikannya, yaitu Bill dan Melinda Gates Foundation. Bill dan Melinda Gates Foundation merupakan sebuah yayasan sosial yang memperhatikan penderita AIDS, beasiswa bagi universitas-universitas dan kepedulian pada dunia ketiga. Di tahun 1999 koran Washington Post memberitakan bahwa Gates telah menyatakan bahwa dia memutuskan untuk menyumbangkan $5 miliar kepada organisasi mereka. Dengan perjuangan dan tekad yang keras kini Bill Gates telah menggapai cita-citanya. Untuk mencapai kesuksesan memang diperlukan pengorbanan dan perjuangan yang berat, namun usaha keras Bill Gates telah membuahkan hasil yang dapat dinikmati. These are a few moments from my life. Thanks for watching.